Ini apa? Uang 100.000. Kalau uang 100.000 ini saya kasih ke kamu, bahagia nggak? Wah, bahagia banget. Thank you Miss Mary. Nah sekarang kalau saya kasih 300.000, tapi bukan ke kamu, ke anak buah kamu. Kira-kira jujur nih, kamu bakalan kecewa nggak? Sejujurnya saya kecewa sih, karena menurut saya nggak adil. Kok dia dapat jauh lebih banyak daripada saya? Semudah itu perasaan kamu berubah dari bahagia jadi kecewa. Bayangkan, padahal awalnya kan kamu gak dapat apa-apa. Sekarang kamu jadi punya 100.000. Awalnya bahagia, tapi semua berubah ketika kamu membandingkan dengan apa yang orang lain punya. Jadi artinya, jangan iri hati dengan apa yang orang lain miliki. Jangan biarkan rasa bahagia berubah menjadi kecewa hanya karena kamu fokus dengan apa yang orang lain punya. Syukuri rezekimu dan berterima kasihlah atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu. Ingat, membandingkan adalah pencuri kebahagiaan. Oke? Ini apa? Gelas isi air. Ini apa? Tanah. Kalau gelas ini ibaratnya adalah anak kita dan air ini adalah cinta, maka dia terlahir karena cinta dan dia terlahir dengan cinta. Tapi namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Ketika anak nggak mau nurut, melawan, membangkang, berkata kasar, emosi yang berlebihan. Waduh, kadang kita sebagai orang tua ngerasa, duh kok anak saya jadi gitu ya, kurang ajar sekali. Ya, bagikan kotoran-kotoran yang mengeruhkan air ini. Rasanya ingin banget mengambil kotoran itu dan menghilangkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kritikan, ceramah mulai dilakukan. Semua demi kebaikan anak. Niatnya sih baik, tapi kadang kalau caranya salah, bukannya memperbaiki, bisa malah-malah dia yang jauh dari kita. Satu cara yang tidak akan pernah dengan salah, sirami dengan cinta. Ya, seorang anak bukan hanya tahu bahwa dia dicintai, tapi dia juga harus mendengar dan merasa dicintai. Kamu berharga, kamu baik, kamu mampu, kamu punya talenta, kamu selalu dicintai, kamu selalu dikasihi apapun keadaannya. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, maka dengan sendirinya kotoran-kotoran itu akan meluap dan gelas tersebut akan jernih kembali. Karena terisi oleh cinta. Jadi artinya, penuhi hidupmu dengan cinta kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan keburukan. Oke? Ini apa? Bola pingpong. Ini apa? Kerikil. Sekarang coba kita lihat. Apa yang terjadi dengan bola pingpongnya? Ya, sekarang jadi tertutup oleh kerikil. Iya, dia tenggelam di dalam tumpukan kerikil. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Lihat apa yang terjadi. Bola pingpongnya bisa bebas dan naik ke atas. Jadi artinya, kalau bola pingpong ini adalah kamu, kerikil adalah masalah kehidupan, dan air adalah energimu, maka semakin banyak energi yang kamu curahkan untuk bekerja, untuk belajar, maka semakin kamu juga akan bisa keluar dari masalah-masalah itu dan naik ke atas. Semakin banyak energi, semakin banyak rezeki. Oke? Ini apa? Angka 9 Romawi. Ini apa? Spidol. Sekarang saya ingin kamu mengubah 9 menjadi 6 dengan menggunakan spidol ini dalam satu garisan. Gimana ya? Gini? Salah. Sekali lagi. Ini. Salah. Sekarang perhatikan baik-baik. Tada! Oh, iya ya. Jadi artinya pikiranmu akan membatasi kemampuanmu. Kenapa di awal kamu bingung dan gak bisa? Ya karena di awal kamu sudah membatasi pikiranmu sendiri bahwa angka ini adalah angka Romawi. Dan jawabannya pasti juga angka Romawi. Tapi kalau kamu mau membuka pikiran dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kamu akan bisa menemukan banyak cara.
Buka pikiranmu, maka potensi dirimu juga akan terbuka. Oke? Ini apa? Gambar siluet perempuan. Oke, sekarang saya akan memutar videonya. Ke arah mana perempuan ini berputar? Ke arah kanan searah jarum jam atau ke kiri, kebalikan arah jarum jam? Kamu mungkin sudah pernah melihat video ini. Ada yang bilang kalau yang kamu lihat itu muter ke kanan searah jarum jam, berarti artinya kamu didominasi oleh otak kanan, lebih kreatif dan lebih imajinatif. Tapi kalau kamu melihat muter ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam, kamu mungkin didominasi oleh otak kiri, lebih terstruktur dan lebih menggunakan logika. Tapi kali ini ya, yang lebih penting yang saya mau tanya ke kamu adalah, bisakah kamu melihat dia berubah arah putaran, yang tadinya kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, dan seberapa cepat kamu bisa melakukan perubahan itu? Jadi artinya, pengalaman, pemikiran, dan kebiasaan membuat kita punya pandangan dan persepsi sendiri dari apa yang kita lihat. Tapi orang yang hebat adalah dia yang juga bisa cepat beradaptasi, bisa mengubah persepsi dan mau mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah kamu orang hebat itu? Ini apa? Kertas. Ini apa? Gunting. Sekarang saya ingin kamu menggunting kertas ini, buat lubang tanpa terputus supaya bisa masuk ke kepala saya. Oke, saya lihat dulu. Mana bisa Miss Mary? Kertasnya aja lebih kecil dari kepala Miss Mary. Gak mungkin bisa lah. Banyak orang baru ngeliat bentar, baru coba bentar, langsung bilang, gak mungkin, impossible. Ini yang banyak orang bilang. Tapi jangan menyerah dulu. Selama kamu aja gak percaya, maka kamu gak akan bisa terbuka untuk mencari caranya. Sekarang coba lihat. Saya akan tunjukkan ke kamu gimana caranya membuat yang tidak mungkin, impossible, menjadi mungkin. Kalau kertas ini ibaratnya adalah pikiran kamu, maka pertama-tama hilangkan dulu label negatif yang ada di benak kamu. Lalu yang kedua, mulai dari guntingan-guntingan kecil, tapi yang rajin. Percaya pada prosesnya. Dan lihat. Nah, bisa kan? Jadi artinya ada banyak hal di dunia ini yang awalnya terlihat nggak mungkin sampai itu benar-benar dilakukan dan ternyata bisa. Ada dua langkahnya. Yang pertama, buka pikiran dan percaya. Dan yang kedua, lakukan dengan kesungguhan dan belajar tekun pada prosesnya. Oke? Ini apa? Telur. Coba kamu pecahkan telur ini, tapi hanya dengan satu genggaman tangan aja. Wah, kok nggak bisa ya Miss Mary? Iya, banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya hampir nggak mungkin seseorang bisa memecahkan telur ini hanya dengan satu tangan. Bahkan orang kuat sekalipun akan kesulitan untuk melakukannya. Kenapa? Karena kulit telur ini dirancang dengan sangat kuat dan kokoh untuk melindungi isi telur. Nah, tapi menariknya kulit telur ini walaupun kuat, tapi sebenarnya nggak terlalu tebal. Jadi bisa dipecahkan dengan mudah dengan bantuan dua tangan atau juga peralatan dapur. Nah, jadi artinya seperti telur yang sulit untuk dipecahkan hanya dengan satu tangan, begitu juga dengan hidup. Kadang kita juga membutuhkan bantuan dan juga dukungan dari orang lain untuk memecahkan persoalan dan melewati masa-masa sulit dalam hidup. Dan terkadang kekuatan terbesar kita sebenarnya bukanlah pada keberhasilan kita sendiri, melainkan pada kemampuan kita untuk mau rendah hati, meminta bantuan dan bekerja sama dengan orang lain. Oke?
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.